Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama, tema penelitian ini berbicara tentang konsep pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Bone. Lebih awal saya ingin menjelaskan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bone itu mencakup 10 wilayah kecamatan. Justifikasi yang bisa kita pelajari bahwa orientasi utama kegiatan masyarakat wilayah pesisir itu adalah masyarakat nelayan. Dan sistem yang terbangun selama ini masih bersifat patronase. Artinya hubungan mekanisme kerja itu ditandai atau dicirikan dengan keberadaan penggawa dan sawi. Dalam hal ini berangkat dari proses bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bone itu memiliki potensial yang cukup besar untuk bisa kita kembangkan ke depan. Antara lain misalnya pertama untuk pengembangan pariwisata bahari, yang kedua tentu berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Dalam posisi seperti ini, wilayah pesisir Kabupaten Bone tidak hanya berorientasi pada sektor perikanan, tapi juga ada kaitannya dengan transportasi, khususnya menghubungkan antara wilayah Sulawesi Selatan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Bajoe yang berfungsi dalam konteks arus angkutan barang dan penumpang. Terlepas dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, lebih awal saya ingin menegaskan bahwa potensi wilayah pesisir Kabupaten Bone selain pada sektor perikanan tangkap, ditandai dengan beberapa aktivitas nelayan untuk penangkapan ikan di daerah laut, akan tetapi juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perairan, antara lain budidaya rumput laut, kemudian juga berkembang tambak-tambak yang diusahakan oleh masyarakat setempat, dan yang paling menarik adalah Kabupaten Bone juga dikenal dengan budidaya kepiting dan udang. Nah, dalam proses ini tentu bagaimana masyarakat bisa berkembang secara ekonomi tentu tidak terlepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang harus dilakukan. Selama ini produktivitas masyarakat kalau kita kaji lebih dalam itu sebelum sepenuhnya maksimal dari sisi memberikan manfaat kesejahteraan, khususnya kaitannya dengan nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Nah, tentu dalam proses ini riset ini menegaskan bahwa ke depan tidak ada pilihan yang bisa kita lakukan kecuali memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah berkembang. Tapi tidak hanya sekedar pemberdayaan, tapi ikut serta di dalam proses fasilitasi dan pendampingan. Berarti ujung tombaknya adalah peran sentral dari pemerintah setempat ini memiliki arti penting untuk mendukung atau mendorong peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan selama ini. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan lebih jauh bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bone kalau kita lihat dari sisi urutannya yang ada di Sulawesi Selatan sebenarnya kan hanya ada dua konteks wilayah pesisir. Satu wilayah pesisir pantai Selat Makassar, mulai dari arah Sulawesi Barat sampai di Kepulauan Selayar, kemudian memutar di Kabupaten Sinjai, masuk Kabupaten Bone sampai ke daerah Luhuraya. Ini yang menunjukkan berada pada wilayah pesisir Teluk Bone sampai ke Sulawesi Tenggara. Nah, dari proses itu salah satu potensial yang paling menonjol adalah pengembangan budidaya rumput laut. Kalau ini kita sentuh melalui mekanisme pemberdayaan, maka ini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat petani atau masyarakat nelayan yang menghuni kampung-kampung nelayan saat ini. Yang kedua, budidaya kepiting. Ini juga perlu disentuh untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis di wilayah pesisir Kabupaten Bone.
Ini satu sisi potensi yang dimiliki, akan tetapi wilayah pesisir Kabupaten Bone juga dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat miskin yang sangat rentan mengalami kemiskinan yang sifatnya turun-temurun. Artinya secara struktural, karena mereka tidak punya penghasilan tetap, karena mekanismenya yang saya katakan tadi sifatnya hubungan patronase, sehingga perlu bantuan-bantuan dalam bentuk stimulan untuk mendorong mereka untuk bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Selanjutnya yang perlu kita pikirkan juga di dalam konteks pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Bone adalah mendorong investasi swasta untuk bisa berkembang di wilayah itu. Karena kalau ini kita juga orientasikan ke sana, maka dengan sendirinya pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah ini akan terangkat harkat dan martabatnya, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi kesejahteraan. Kemudian bagian akhir yang perlu saya tegaskan juga untuk wilayah pesisir Kabupaten Bone, karena juga dihuni oleh kelompok masyarakat miskin, keunikannya adalah dicirikan dengan keberadaan permukiman suku Bajo. Akan tetapi catatannya di sini, permukiman suku Bajo ini daerah secara keseluruhan adalah daerah Slam, kemudian daerah skuter juga, yang banyak menempati daerah pesisir. Nah, ini yang perlu kita galakkan, perlu dipikirkan nasib mereka ke depan, terutama bagaimana menyiapkan infrastruktur permukimannya yang baik sehingga bisa layak huni, dan bagaimana menyiapkan sarana pendidikan untuk mendorong anak-anak dari suku Bajo ini bisa mengenyam pendidikan sampai pada level tertentu. Harapan yang bisa kita bangun bersama, tidak ada pilihan untuk mengembangkan wilayah pesisir Kabupaten Bone kecuali melalui mekanisme kolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran sektor swasta, kemudian didorong dengan peningkatan investasi, maka wilayah ini akan cepat tumbuh dan berkembang, pada akhirnya mampu berkontribusi untuk wilayah Kabupaten Bone secara keseluruhan, yang kita harapkan pada akhirnya Kabupaten Bone secara keseluruhan mampu berkembang sebagai kutub atau pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan hasil riset yang kami lakukan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan, dan temuan-temuan yang kami telah lakukan mampu memberikan pencerahan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bone dan masyarakat yang menghuni wilayah pesisir Kabupaten Bone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.